Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Apriani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara. Kali ini saya akan membagikan pemahaman saya terkait budaya positif pada aksi nyata modul 1.4 kepada rekan guru di sekolah maupun rekan guru lainnya. Dalam melakukan penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah, saya melakukannya dalam kegiatan webinar dengan komunitas belajar SMA Negeri Surulangun. Sebelum melakukan kegiatan webinar, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan lainnya. Berikut adalah video aksi nyata saya melalui kegiatan webinar yang juga diselenggarakan di PMM. Selamat menyaksikan. Sudah berjalan ya Ibu Heni ya? Iya, sudah Ibu, terima kasih. Baik, saya Dujayanti, saya ulang kembali, saya Dujayanti, yang insya Allah akan memandu kegiatan webinar pada malam hari ini, insya Allah hingga usai nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu saya informasikan bahwa kegiatan webinar malam hari ini adalah kegiatan webinar yang pertama yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Negeri Surulangun. Oleh sebab itu, mohon pemakluman dari Bapak Ibu sahabat belajar sekalian, jika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, dan beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Kami melakukan gerakan ini yakin bahwa gerakan ini adalah gerakan yang positif, yang nantinya bisa menambah pengetahuan bagi kami sendiri dan teman-teman sekalian. Karena kami yakin kita tidak harus menunggu hebat untuk bergerak, tetapi kita harus bergerak untuk menjadi hebat. Baik Bapak Ibu, sahabat belajar dimanapun Bapak Ibu berada, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa webinar pada malam hari ini itu juga merupakan kegiatan diseminasi dari Ibu Heni Apriani untuk menyebarkan informasi terkait aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Ibu Heni mengenai budaya positif menciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Muhammad Ali Gunawan, karena kami masih sangat menantikan beliau untuk sambutan pertama di webinar kita malam hari ini, kita jeda sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya memberikan satu kuis terlebih dahulu untuk Bapak Ibu, untuk mengecek juga apakah Bapak Ibu yang bergabung di sini benar-benar ada di sini atau mungkin sedang ada keperluan lain. Tampak tidak Bapak Ibu? Tampak Bu, jelas Bu. Sudah tampak Baik, Bu? saya hanya minta untuk Bapak Ibu mengerjakan satu pertanyaan saja di nomor 1. Jika Anda diberi 3 buah pil oleh dokter dan diminta untuk meminumnya setiap setengah jam, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pil tersebut? Saya hitung sampai 10 untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Oke, kita mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Silakan Bapak Ibu kirim komentarnya. 4, 3, 2, 1. Baik ya. Ini ada jawaban dari Ibu Yolanda Marica selama 20 detik, kemudian Ibu Tika 1 jam, Desi Liantri 1,5 jam, kemudian ada Pak Hendra 1,5 jam, Ibu Guru Rina 1,5 jam, 1,5 jam. Baik ya. Jadi Bapak Ibu, untuk jawaban yang tepat adalah waktu yang digunakan untuk menghabiskan 3 buah pil tersebut adalah 1 jam. Ya, jadi selamat untuk Bapak Ibu yang telah berhasil menjawab pertanyaan pada malam hari ini. Kenapa 1 jam Bapak Ibu? Mungkin ada yang penasaran?
ada yang bisa menjelaskan kenapa tadi menjawab 1 jam? Silahkan Ibu, dibuka untuk Eh, audionya. saya Bu, saya yang jawab 1 jam. Saya Bu Tika Ya, silakan dari Ibu, Ibu SMA Tika. Negeri. Ya, saya Bu Tika dari SMA Negeri 4 Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya jawab 1 jam itu karena gini, kan 3 pil Ibu. Pertama kan kita minum pertama 1 pil, setengah jam kemudian pil yang kedua, setengah jam kemudian pil yang ketiga. Jadi hitungan saya itu kayak gitu, perasaan gitu. Oke, tepat sekali Ibu Iyalah, ya. Jadi 3 pil tersebut memang benar sekali dihabiskan dalam waktu 1 jam. Karena apa? Ketika kita diberi pil, ya, maka putaran pil yang kedua itu kita sudah meminum 1 pil. Jadi tinggal 2 pil lagi. Sedangkan kita meminumnya setiap 30 menit sekali. Jadi 1 jam. Oke, terima kasih ya Ibu Tika dan Bapak Ibu yang lain yang telah menjawab dengan tepat. Baik, Ibu Heni, apakah sudah ada informasi Ibu? Sepertinya Pak Ali masih terkendala sinyal, Ibu Dwi. Kita mulai saja bagaimana karena sudah mau menunjukkan pukul 8 ini. Oh, baik. Ya, Pak Ali juga masih menghubungi ya. Baik, Bapak Ibu, walaupun nanti sambutan itu harusnya di awal, tapi memang beliau sampai sekarang belum bisa bergabung di tengah-tengah kita. Bagaimana Bu kalau kita lanjutkan saja, tidak apa ya Bu ya? Ya nggak apa-apa Bu Dwi. Nanti kalau Pak Ali sudah bisa masuk, kita bisa minta beliau untuk menyampaikan di akhir mungkin di akhir sesi. Baik. 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 Eh, Bapak Ibu sahabat belajar yang saya banggakan, sekolah itu merupakan salah satu wadah untuk membentuk sebuah karakter mendasar bagi seorang siswa untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, tentunya di kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Bagaimana caranya kita bisa menanamkan karakter Pancasila dengan baik, ya, diharapkan siswa dapat melekatkan karakter Pancasila tersebut secara penuh kesadaran tanpa paksaan, sehingga hasilnya akan lebih bermakna dan permanen tanpa paksaan dari siapapun dan bukan karena siapapun melakukan hal tersebut. Jadi, eh, sepertinya sangat dibutuhkan suatu cara yang tepat sehingga apa yang kita lakukan di sekolah tidak hanya berhasil sebatas di kelas saja. Untuk malam hari ini, topik tersebut akan dibahas oleh Ibu narasumber kita, ya, Ibu Heni Apriani. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu, narasumber kita pada hari ini adalah Ibu Heni Apriani, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan salah satu guru penggerak di Kabupaten Musirawas Utara Angkatan 11, eh, yang pada kesempatan malam hari ini akan memaparkan materi tentang budaya positif untuk menciptakan lingkungan yang berpihak kepada murid, sekaligus menceritakan atau menjelaskan tentang praktik baik tersebut yang telah dilaksanakan oleh beliau. Kepada Ibu Heni, waktu kami persilahkan. Makana, mana? Terima kasih. Cuci kaki ya, Dek. Cuci kaki dulu. Eh, Cuci kaki dulu yuk. Cuci kaki dulu. Oh, udah gimana sih? Baik, terima kasih Bu Dator kita pada hari ini. Langsung sebulan absensi. Saya terdengar Bapak Ibu. Udah tadi aku udah main sih nggak baru bisa. Ya, Bu, terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Izinkan saya membuka acara pantun Bapak Ibu sekalian. Mendapat daun si burung camar. Cakep. Salam santun pembuka webinar. Selamat datang untuk semua. Cakep. Wabarakatuh. Ya, bukan musik kan. Selamat malam.
Salam sejahtera Lah, untuk ada buku nih, kita. syukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama Nih, jarak dengan sensi. webinar pada malam minggu ini bersama komunitas belajar SMA Negeri Surulangun. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mana pikirin menit dah juru beri penuh dia. menghabiskan malam minggunya bersama kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, di sini ada Bapak PP saya, Bapak Yayat, dan rekan-rekan dari guru penggerak lainnya. Ada harusnya ada kepala sekolah, tapi beliau terkendala jaringan. Bapak Ibu, jadi mohon maaf kepala sekolah tidak bisa membuka acara pada hari ini. MM. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi. Izinkan saya share screen. Sawi jauh temen. Ani kok darah Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat Bapak Ibu. Ya, terlihat Bu. Ya, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Heni Apriani, guru biologi di SMA Negeri Surulangun, sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Saya di sini mau berbagi praktik baik aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak kepada Bapak Ibu sekalian dan saling belajar. Jadi Bapak Ibu tidak ada maksud nantinya untuk mengajari atau merasa lebih tahu dari Bapak Ibu semua, karena saya yakin di sini banyak yang lebih pengetahuannya dan pengalamannya dari saya. Ini saya hanya ingin berbagi bersama komunitas belajar SMA Negeri Surangun. Temanya kali ini yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai mari kita bersama, kita senyum ya. Ayo kita senyum sampai hitungan ke-10. Tolong tahan senyumnya ya Bapak Ibu. Mari kita tersenyum sama, nanti di hitungan ke-10 baru boleh lepas senyumnya. Oke, mulai ya Bapak Ibu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan senyum termanisnya pada malam hari ini. Ya, semoga kita bisa tetap tersenyum dan bersemangat sampai berakhirnya webinar nanti. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Baik, ini ada kesepakatan yang kita akan sepakati bersama. Kesepakatan selama webinar berlangsung kita sebut dengan kesepakatan kelas. Yang pertama, mematikan mikrofon apabila ada yang sedang berbicara. Kemudian on kamera, ini fleksibel ya Bapak Ibu. Jika memang tidak bisa on kamera, kemudian silakan mengangkat raise hand ya, angkat tangan jika mau bertanya. Boleh juga menggunakan kolom chat. Kemudian Ibu untuk hadir seutuhnya pada acara webinar pada malam hari ini. Kemudian kolaborasi bersama, sharing tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, dari kesepakatan ini silakan apalagi yang harus kita tambahkan. Jika dirasa cukup, boleh Bapak Ibu kasih jempolnya, emoji jempolnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakat ya. Baik Bapak Ibu, budaya positif. Saya kira Bapak Ibu guru hebat semua.
Mohon maaf Bapak Ibu, apakah Ibu Heni mungkin sedang terkendala sinyal ya? Ya, bagaimana Bapak Ibu Alhamdulillah. ya? Iya, Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah terlihat lagi share screen-nya dan suara saya apakah terdengar? Sudah, Ya Bu. Ibu, sudah Sudah, Bu. terlihat lagi. Oke, mohon maaf Sudah, sekali Bu. Bapak Ibu ya. Kendala teknis ini kita lanjut lagi. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seorang guru hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama itu dan disiplin positif. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, langkah awal dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu mengubah paradigma pembelajaran atau mindset kita tentang pembelajaran selama ini yang telah berlangsung ya. Misalnya adanya miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ada ilusi bahwa mengontrol murid itu adalah kewajiban guru. Jadi perubahan paradigma tentang posisi kontrol eh, ini yang harus kita ubah mindsetnya. Mungkin berkewajiban mengontrol aku murid tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai guru. Padahal menurut Dr. William Glazer itu hanya ilusi semata karena anak akan menuruti kemauan guru itu tidak dalam waktu yang lama, tetapi hanya sementara karena berbagai faktor eksternal. Nah, pembelajaran ini yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Pelajaran yang menerapkan prinsip berpihak pada murid, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Sehingga nanti diharapkan murid-murid tersebut dapat HD, yaitu agar mereka tetap dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai masyarakat maupun baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengubah mindset kita tentang paradigma pembelajaran yang baru, maka langkah selanjutnya untuk menciptakan budaya positif adalah disiplin positif. Baik Bapak Ibu, mungkin pernah mendengar kata disiplin positif. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih disiplin positif itu? Silakan Bapak Ibu mengemukakan pendapatnya, boleh raise hand. Budaya positif itu apa? Ya, silakan siapa Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin positif itu apa ya? Ada yang mau Bu? Bapak Ibu silakan raise hand. Ibu Desi mungkin, Bu Desi Novita. Oh, Ibu Mas Mawati ya? Ya, silakan Ibu Mas Mawati. Ya, terima kasih Bu Heni. Mohon maaf lagi on cam dulu sementara. Iya, Bu. Menurut saya disiplin positif itu yang selama ini yang saya pahami itu adalah suatu kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada. Jadi kayak eh, ketaatan kita di dalam mematuhi peraturan tersebut. Itu menurut saya Bu Heni. Terima kasih. Iya, iya, terima kasih Bu Mas Mawati. Pendapatnya bagus sekali. Silakan temannya menambahkan lagi, memberikan pendapatnya tentang apa itu disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, benar sekali yang dibilang oleh Ibu Mas Mawati tadi ya. Jadi disiplin positif itu
Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya ancaman, hukuman, atau hadiah. Jadi, kita mengharapkan ada kesadaran penuh dari murid tersebut tanpa adanya faktor eksternal dari luar. Jadi, sebagai guru atau pendidik, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bertengkar, baku pukul. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi Bapak Ibu, jika ada perilaku murid yang tidak sesuai atau menyimpang, maka itu pasti ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus bisa mengetahui kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga anak-anak tersebut melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Baik, ini 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kita misalnya di dalam kelas itu dia lesu, kemudian seperti tidak bersemangat, mungkin ada kebutuhan dalam bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Misalnya mungkin dia belum sarapan atau kesehatannya sedang terganggu. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima yang meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Mungkin pada saat kita melihat ada dalam satu kelompok, dalam berdiskusi, ada siswa yang hanya diam saja, kita bisa bertanya kenapa dia seperti itu. Mungkin ada kebutuhan yang dia tidak bisa menjadi bagian dari kelompok dan tidak bisa diterima oleh teman-temannya dalam satu kelompok. Selanjutnya, kebutuhan dasar penguasaan meliputi harga diri, keinginan untuk hidup, dianggap memimpin, dan ini Bapak Ibu biasanya dilakukan oleh siswa pada saat dia melakukan pembelaan diri. Misalnya terlibat dalam perkelahian, ya, dia mungkin melakukan itu karena dia mempertahankan harga dirinya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan. Meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi jika anak yang melakukan tindakan di luar kebiasaan, mungkin dia ingin bebas. Misalnya, pada saat guru sedang menjelaskan ada anak yang sedang bercerita dengan temannya. Mungkin dia merasa bosan dengan metode pembelajaran yang Bapak atau Ibu guru lakukan sehingga dia merasa tidak bebas. Dia inginnya misalnya sukanya belajar audiovisual, tetapi Bapak Ibu guru masih menggunakan metode ceramah. Mungkin dia merasa ini membosankan dan dia melakukan tindakan mengobrol dengan temannya itu untuk mencari kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan, yang meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini juga merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Jadi ada kalanya anak didik kita itu melakukan suatu tindakan agar mendapat kesenangannya dan kesenangannya itu terpenuhi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah contoh penerapan posisi kontrol. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ini slide-nya. Sinyal saya ini agak kurang bagus. Selanjutnya yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi dalam perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik, meliputi rasa ketidaknyamanan atau
hukuman. Jadi siswa atau murid kita atau mungkin diri kita sendiri melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita pergi menaik motor dengan menggunakan helm itu supaya tidak kena tilang ya. Jadi kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini berupa reward atau hadiah ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, maka ada rasa ingin dihargai dan penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang akan kita usahakan untuk kita tumbuh kembangkan kepada peserta didik maupun diri kita sendiri. Jadi motivasi dari dalam diri tanpa adanya hukuman, tanpa adanya penghargaan dari orang lain, motivasi yang benar-benar berasal dari kita laksanakan. Oke, Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi biasanya kalau hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah dan merupakan hukuman fisik atau psikis. Misalnya pada saat siswa terlambat, dia akan disuruh push up. Jadi dia tidak tahu kalau dia akan dihukum dengan disuruh push up gitu. Kemudian konsekuensi telah terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi di sini ada kesepakatan antara siswa dan guru. Apabila misalnya terlambat, kamu akan berdiri di depan kelas. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman dan keadaan seperti ini. Dan sikap guru itu selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di mana dalam proses ini ada kolaboratif antara guru dan murid untuk mencari solusinya sendiri. Dan ini yang paling tepat Bapak Ibu. Jadi pada restitusi ini kita berusaha menanamkan kesadaran pada murid tanpa adanya ancaman ataupun konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini ada sebagai penghukum. Ini juga saya juga pernah ya sebelum mengikuti guru penggerak saya pernah melakukan itu, menghukum siswa, kemudian membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan yang paling ideal ini sebagai manajer. Guru BK juga. Anak ini menuliskan apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya itu dalam buku. Ini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai guru memposisikan sebagai penghukum, maka kita akan menyuruh siswa itu hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat massa bersalah, kita akan bicara pada siswa itu berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Di sini kita berbicara seperti itu, siswanya merasa bersalah. Oh ternyata saya sudah mengecewakan bapak dan ibu guru ini karena kelakuan saya. Yang selanjutnya posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman ini kita menganggap siswa itu sebagai teman kita dengan nada dan kata-katanya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya. Sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian Bapak Ibu kalau kita memposisikan sebagai pemantau, kita akan memberikan kata-kata kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke korporasi dan jangan diulangi lagi. Dan yang paling ideal yaitu posisi sebagai manajer. Pada saat kita mengambil posisi sebagai manajer, maka kita akan mengajak siswa untuk berdiskusi, menanyakan apa dia tahu kesalahannya dan kira-kira bagaimana cara memperbaiki dari kesalahannya tersebut. Jadi pada posisi manajer ini kita
mengarahkan siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi siswa akan mengatakan, oh iya saya salah Bu, nanti saya akan memperbaikinya untuk kedepannya supaya tidak terulang lagi. Kita memancingnya dengan ini tekniknya coaching ya, memberikan pertanyaan, kemudian siswa menjawab dari pertanyaan tersebut sehingga menemukan solusi bersama tanpa adanya penghakiman, tanpa adanya rasa membuat siswa itu merasa bersalah. Oke, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita cek posisi kontrol apa sih, apakah kita ya posisi kontrol apakah aku. Di sini ada kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol apa dari kelima posisi kontrol tadi? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang mana, Bapak Ibu? Silakan. Yang mau mencoba, boleh raise hand. Saya Bu Tika, Oh boleh? iya, silakan Ibu Tika. Ibu Tika dari mana, Bu? SMA Negeri 4 Lubuk Linggau, Ibu. Oh iya, Ibu. Salam kenal, Bu. Menurut Ibu Ya, Tika apa, Bu? sorry, apa? Saya ngajar bahasa Inggris, Ibu. Oh, Ibu guru bahasa Inggris ya, Ibu Itika. Ya, Ya. tapi kalau menurut saya, ini kalau saya kecewa sekali dengan kamu itu pembuat orang merasa bersalah itu, nah, Bu, yang nomor 2 tadi itu. Oh iya, membuat merasa bersalah ya, Bu ya. Oke, Kalau kita menurut saya. uh, uh, kita cek bersama-sama, Bu. Iya, betul sekali. Tepat jawaban Ibu Tika ya. Jadi kalau ada kata kecewa itu membuat murid merasa bersalah. Tepat sekali, Bu Tika. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya. Ada kata kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi manajer apa kita di sini kalau mengatakan hal seperti itu? Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Yolana. Silakan Bu Yolana Marice. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab posisi kontrol yang ada. Kamu tidak pernah benar melakukannya itu hukuman. Penghukum, ya, Hukuman, penghukum, iya. penghukum. Penghukum ya, Bu ya. Ya. Iya, terima kasih Bu Yolana. Ibu Yolana dari mana, Ibu? Dari SD Negeri 31 Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau. Iya, oke. Terima kasih ya Bu jawabannya. Yang lain apakah ada Bapak Ibu yang mau mencoba juga? Oke, kita cek bersama ya Bapak Ibu. Oh, ternyata sebagai pemantau Bu Yolana, kamu tidak pernah melakukan itu. Iya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yolana. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi. Oke, Bu Yesi, silakan Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu Waalaikumsalam. karena off cam karena kondisi badan kurang sehat ini sambil rebahan. Iya, Tapi terima kasih Bu Yesi. uh, saya akan mencoba menjawab posisi kontrol dalam hal ini sebagai manajer kayaknya Bu. Mohon maaf kalau Sebagai- salah Bu. Oh, sebagai manajer. Oh, terima kasih Bu Yesi ya. Ya, Walaupun kurang sehat, tetap antusias mengikuti webinar kami. Semoga lekas sembuh, Bu. amin. Terima kasih Bu Oke, Heni. mari kita cek bersama ya, Bapak Ibu. Apa rencananya? Iya, tepat sekali sebagai manajer. Benar sekali jawaban Bu Yesi ya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, ini ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Silakan, siapa yang mau? Iya, Ibu Septa, silakan Ibu Septarina. Ya, terima kasih Bu Heni. Menurut saya posisi kontrol yang dilakukan itu adalah sebagai teman Bu, karena dia meminta muridnya demi Bapak atau Ibu di sana Bu. Oh iya, benar Bu Septa ya. Itu sudah kepencet lagi dengan saya, Bu. Oh iya, Sinyal baru ini lihat Bu. agak kurang Ya. stabil. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu Septa. Jadi kalau ada kata ayolah, lakukanlah demi Bapak Ibu ya. Gitu seperti membujuk kan Bapak Ibu. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Oke, baik, kita lanjut ya. Ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang mana? Silakan raise hand Bapak Ibu yang mau mencoba. Iya, Pak Mevri. Silakan Pak Mevri.
Baik, terima kasih Bu. Izin menjawab, mungkin posisi pada saat ini itu sebagai penghukum Bu. Sebagai penghukum, Pak ya. Ya, kenapa Pak itu Ya sebagai Bu, penghukum, Pak? karena di sana ada kata kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas itu seperti ada ancaman begitu Bu. Oh iya, seperti membuat siswa merasa terancam. Iya. Terima kasih Pak Mepri. Kita lihat ya Bapak Ibu. Iya, benar sekali sebagai penghukum. Analisisnya bagus sekali deh Pak Mepri ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kita udah menghukum siswa itu dengan kata-kata kita sendiri. Oke, lanjut. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Oke. Mengapa sih keyakinan kelas? Bapak Ibu, mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang mau menjawab ini? Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab boleh raise hand. Iya, Ibu Yolana Marice. Silakan Ibu Yolana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama guru dan siswa, tapi kalau peraturan kelas itu dibuat guru sendiri, itu seperti itu. Oh iya, terima Nggak kasih Bu melibatkan siswa. Yolana. Iya, kalau keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan siswa, Bu ya. Tapi kalau Iya, peraturan hanya dibuat oleh guru itu sendiri. iya. Iya, Terima terima kasih. kasih Bu Yolana. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan Bu Yolana itu tepat. Jadi keyakinan kelas itu kita bersama-sama membuat kesepakatan antara guru dan siswa supaya proses pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif. Kalau peraturan kelas berarti hanya dibuat oleh gurunya sendiri dan siswa wajib menaati peraturan yang telah dibuat. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Karena pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja gak mudah diingat ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, kita jelaskan dulu kepada siswa. Kita akan membentuk keyakinan kelas dan keyakinan kelas ini harus kita taati secara bersama, termasuk gurunya juga. Ini di sampingnya ini ada salah satu contohnya disiplin waktu. Jadi sebagai guru dan siswa kita harus disiplin waktu. Ini menggunakan kata positif ya dan singkat sehingga mudah diingat. Kemudian saling menghormati, menghargai dan menyayangi teman. Kemudian izin keluar kelas, membawa buku sesuai jadwal karena biasanya siswa ini ada alasan ketinggalan buku Bu, lupa gitu ya. Selanjutnya makan hanya pada saat istirahat. Ini boleh ditambahkan lagi nanti Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan kita bersama siswa. Baik, ini aksi nyata yang sudah saya terapkan ya, praktik baik membuat keyakinan kelas bersama siswa di SMA Negeri Surulangun yang saya wali kelasnya. Yang pertama itu saya memberikan pengantar dulu, menjelaskan kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Setelah itu meminta mereka menuliskan pendapat pada kertas ini ya, ada kertas warna-warni. Nah, gitu. Kemudian meminta siswa menempelkan pendapatnya tadi pada karton hitam dan papan tulis. Kemudian kita mereview apabila ada yang ganda, misalnya ada yang menuliskan tidak terlambat, ada yang menuliskan tepat waktu, itu kita review, kita cari yang mirip dan sama, kita akan kelompokkan. Kemudian kita seleksi. Kita seleksi di sini, kita buat kalimat yang masih misalnya tidak tepat waktu, kita ganti dengan disiplin. Tidak boleh ribut, kita ganti dengan saling menghargai. Jadi kalimat-kalimat yang muncul pada saat pembuatan keyakinan kelas itu merupakan kalimat-kalimat positif. Dan terakhir, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita tuliskan di karton secara bersama-sama, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota kelas supaya ini mereka ingat Bapak Ibu, oh kami sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas.
Yang terakhir, Bapak Ibu, dalam budaya positif itu adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan segitiga restitusi ini ada tahapan segitiga yang kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini kita menstabilkan diri kita sejajar dengan murid, dengan siswa, supaya siswa tadi lebih terbuka saat bercerita dengan kita. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira menurut anak tindakan yang mereka lakukan itu salah atau tidak. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di sini kita menanyakan kira-kira tindakan yang mereka lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas nomor berapa yang sudah kita buat bersama. Ini contohnya Bapak Ibu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak langsung mengejat siswa itu, kamu ini salah. Ya, kita menanyakan dulu, kenapa dia berbuat salah, apa alasannya. Kemudian kita bisa mengatakan kata-kata seperti yang tertulis ini, misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi pada saat ini kita memposisikan diri sebagai temannya. Jadi anak tadi tidak takut untuk bercerita apa adanya tentang alasan mereka melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu. Jadi di sini kita menanyakan alasannya, kenapa mereka melakukan itu. Kemudian, padahal kamu kan misalnya ada kasus anak tersebut dia berkelahi dengan temannya. Kenapa kamu berkelahi? Kita tanya alasannya. Kemudian kita juga tahu, oh seandainya kamu bisa ya melakukan lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Oh, ibu bangga sama kamu karena kamu tidak mau berusaha menyakiti teman kamu lebih dari itu, misalnya gitu ya Bu ya, Bapak Ibu. Kemudian lagi alasannya apa? Mungkin dia mempertahankan apa yang dia punya. Itu dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi untuk secara intrinsik. Di sini kita mengajak siswa untuk menyadari apa kesalahannya. Kira-kira apa keyakinan kelas yang telah kita buat yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Sehingga siswa tersebut merasa bahwa oh yang saya lakukan ini salah. Merasa kesalahannya itu menyadari kesalahannya dari dirinya sendiri. Kemudian juga kita bisa menanyakan kira-kira kamu ini nantinya mau jadi seperti apa. Kalau kamu melakukan kesalahan yang seperti ini, kira-kira kamu bisa tidak mencapai tujuan atau cita-cita kamu. Jadi di sini kita menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa apa yang dilakukannya itu salah atas dasar kesalahan dirinya sendiri. Dia ingin berubah juga atas dasar kemauannya sendiri. Baik, Bapak Ibu, ini kasus siswa yang pernah saya lakukan pada saat dengan menggunakan restitusi ya, pada saat di sekolah dengan menggunakan restitusi. Itu ada seorang anak namanya Ayuni, sering tidak melakukan piket kelas dan terlambat masuk ke kelas saat jam pertama. Hal itu disebabkan karena Ayuni lupa jika piket dan Ayuni ini ternyata pergi ke kantin pagi-pagi saat tiba di sekolah. Oke, ini ada video restitusinya. Saya akan putarkan. Saya izin stop share dulu Bapak Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat videonya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu saya akan putarkan ya. Oke, Ayuni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sudah makan tadi? Sudah. Tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Pagi tadi ada jadwal piket kelas? Ada. Ayuni piket atau tidak? Tidak. Kenapa tidak piket
piket kelas? Belum sempat, Bu. Belum sarapan, nanti masuk. Oh, belum beli sarapan. Ibu keluar dari kelas, saya buang sampah. Jadi tadi belum piket. Belum. Itu ada cerita katanya Ayuni sering tidak piket kelas. Benar nggak seperti itu? Enggak, Bu. Kami sebangku waktu itu, Bu. Nyampunya. Ini kan nyampu bangku kol, itu nyampu bangku kol. Oh, begitu. Oke, ya. Untuk tadi pada saat guru masuk, kemudian Ayuni ke kantin, belum piket. Menurut Ayuni salah atau benar? Salah. Oke, ya, nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Ibu udah mau cari salahnya Ayuni lagi. Yang Ibu mau cari itu solusi bagaimana supaya Ayuni bisa melaksanakan piket, tidak terlambat masuk ke kelas. Kenapa kamu tuh piket kelas dulu? Ini juga maksudnya lupa kalau jadwal piket. Aku masih ingat jadwal kelas lama. Masih ingat jadwal kelas lama. Kemudian kenapa terlambat masuk ke kelas? Aku langsung berjajan di depan, Bu. Berjajan. Antoni bayar. Bayar. Sudah sarapan belum di rumah? Belum. Tidak sempat. Jadi sarapannya tadi di sekolah. Iya. Beli. Oke, ya. Ya nggak apa-apa, kamu sarapan dulu, tetapi lain kali harus melaksanakan tugas kamu juga kan? Iya. Oke, sekarang Ibu tanya, kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, di awal kan kita sudah buat keyakinan kelas, ada poin yang dilanggar tidak? Iya, masih ingat nggak? Yang pertama apa keyakinan kelas kita? Lepas? Tuh, kemudian pakaian rapi, tidak berbicara kasar, ya, menjaga kebersihan. Iya, kira-kira poin mana yang Ayuni ke langgar? Poin ke-1 tidak tepat waktu. Ya, untuk mengatasi hal tersebut apa yang akan kamu lakukan? Datang lebih pagi. Kemudian apa lagi supaya nggak ke kantin? Sarapan dari rumah. Oke ya, bisa kita mulai? Bisa. Mulai kapan kita bisa melaksanakannya? Dari sekarang. Oke, baik ya. Terima kasih Ayuni. Ya, silahkan kembali ke kelas. Patuhi semua yang sudah kita sepakati. Oke, Bapak Ibu, itu tadi merupakan salah satu contoh yang pernah saya terapkan ya, tapi mungkin itu belum maksimal. Suaranya juga saya rasa belum terlalu jelas tadi. Jadi kasusnya tadi Ayuni sering tidak melakukan piket kelas dan terlambat masuk ke kelas saat jam pertama. Hal itu disebabkan karena Ayuni lupa jika piket dan pergi ke kantin saat tiba di sekolah. Ini skenarionya Bapak Ibu ya, mungkin tadi tidak terlalu jelas suaranya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sebagai guru, saya meyakinkan Ayuni bahwa semua pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga membuat Ayuni menjadi lebih nyaman dan kooperatif saat bercerita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sebagai guru, saya menanyakan apa alasannya tidak piket dan terlambat masuk di jam pertama. Ternyata saat itu Ayuni pergi ke kantin. Hal itu dilakukannya karena bangun kesiangan dan tidak sempat sarapan di rumah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini saya sebagai guru menanyakan tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ayuni menyadari bahwa ada kesepakatan kelas yang telah dilanggar, yaitu tepat waktu dan bertanggung jawab. Ayuni menyadari hal tersebut salah dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, Bapak Ibu, dan Ayuni bagaimana? Itu saya buat dalam form tindakan dokumentasi wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi pada saat melakukan restitusi ya saya buat dalam dokumennya. Kemudian juga ini contoh dari yang anak yang lain ini saat membawa HP dan memainkan HP saat belajar di restitusi juga. Kemudian ini dijadikan sebagai dokumen pegangan wali kelas. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Nanti mohon kritik dan sarannya atau ada penyampaian yang salah, kita bisa berbagi setelah ini ya Bapak Ibu. Saya izin stop share ya. Saya akan kembali lagi kepada Ibu Dwi Jayanti.
Baik, terima kasih Ibu Heni Apriani yang telah memaparkan materi dan menceritakan kisah tentang aksi nyata yang telah Ibu Heni laksanakan di sekolah. Baik, sebelum kita ajak Bapak Ibu sahabat belajar berdiskusi, saya tertarik ini Bu Heni ya. Saya sangat tertarik dengan materi yang dipaparkan dan juga cerita dari Bu Heni yang telah Bu Heni praktekkan. Jadi begini Bu Heni ya, saya jadi teringat lagunya Chrisye. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau tulus sujud kepadanya gitu ya. Jadi mungkin kegiatannya hampir mirip seperti itu. Jika tidak ada hukuman dan reward, apakah kita masih mau melakukan hal tersebut? Tapi bagaimana ya Bu ya? Apakah untuk seluruh masalah itu saya akan menyoroti tentang segitiga restitusi ya Ibu ya. Jadi tadi ada satu poinnya, ada 3 kegiatan di segitiga restitusi itu. Kegiatan yang kedua adalah validasi Bu ya. Nah, dalam kegiatan validasi ini kan eh, kalau misalnya saya ini kita misalnya di tingkat SMA itu kan untuk tingkat apa namanya ya, manipulatif, berpikir yang tidak baik itu sudah terpikir untuk anak-anak seusia mereka gitu. Lain kalau misalnya SD yang masih polos misalnya Bu ya, mau bercerita dan mungkin untuk hal-hal yang manipulatif itu eh, kurang dominan. Nah, bagaimana misalnya ketika validasi gitu ya. Validasi itu kan belum tentu apa yang diceritakan oleh anak itu benar Bu ya. Nah, itu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut sehingga segitiga segitiga restitusi yang kita laksanakan ini benar-benar sampai pada hasil yang sesuai. Jadi ketika pada tahap validasi ternyata eh, apa siswa tadi memberikan informasi yang tidak benar, maka mungkin nanti langkah yang kita lakukan pun akan bias gitu Bu ya, tidak mengenai sasaran. Dia mengatakan A, padahal faktanya Z mungkin demikian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu ya, apakah setiap masalah itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi atau mungkin ada masalah-masalah tertentu yang ini nggak cocok lagi pakai segitiga restitusi, harus kita ambil alih dengan cara posisi kita sebagai apa? Penghukum atau mungkin yang lain. Terima kasih Bu. Coba eh, kita diskusikan sama-sama Iya, sambil Bu menunggu Dwi ya. peserta yang lain untuk bertanya ya Bu ya. Iya Bu Dwi, nggak apa-apa kita sharing di sini Bu Dwi. Iya, Benar iya. sekali Bu, masa SMA itu masa remaja yang pernah kata Bu Dwi itu dia penuh dengan manipulatif ya. Namanya anak-anak Iya, remaja ini kadang banyak alasan. Misalnya saja izin ke WC atau ke kamar mandi, taunya dia pergi iya. ke kantin Ke gitu kantin ya. ya benar. Iya memang segitiga restitusi ini Bu, sifatnya itu berkelanjutan. Jadi tidak mungkin dalam satu kali kita melakukan restitusi anak itu langsung menyadari kesalahannya. Jadi kita berterus-terus kita sebagai kontrolnya kita lihat bagaimana sikap anak tadi atau apa dia berubah setelah kita lakukan restitusi. Kemudian lagi apalagi sebagai wali kelas kita punya catatan-catatan terhadap anak tersebut, kita bisa melakukan pendampingan lagi. Jadi nggak langsung sadar gitu, oh saya salah langsung sadar, ini enggak kayak gitu ya Bu Dwi ya. Jadi perlu Iya benar. waktu lah untuk menumbuhkan kesadaran sendiri. Sama halnya kayak kita guru ya, kalau kita biasa datang tepat waktu karena memang keinginan dari diri kita sendiri tidak takut hukuman atau tidak mengharapkan pujian. Nah, itu biasa kita lakukan, maka kita akan terbiasa melakukan hal tersebut. Nah, tapi beda kalau kita takut karena oh nanti ini dimarah kepala sekolah atau nanti biar dapat penghargaan dari kepala sekolah kita melakukan hal itu. Nah, itu juga belum menumbuhkan kesadaran dari diri kita. Dan sejatinya kita sebagai guru itu memberikan teladan dulu, memberikan teladan kepada murid, baru nanti dari melihat sikap kita, teladan kita, mungkin bisa meniru apa yang kita lakukan tadi. Ya, jadi berkelanjutan ya Bu Dwi ya, bukan hanya sekali langsung sadar. Oke, untuk Iya siap pertanyaan Ibu. kedua, Oke. apakah semua masalah Iya. itu bisa diselesaikan dengan restitusi? Ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan tiga restitusi. Misalnya itu masalah yang sudah menyangkut kepada kriminal, kekerasan ini ya, kekerasan, kemudian juga masalah pelecehan seksual, narkoba, itu bukan ranah segitiga restitusi lagi, tapi itu sudah masuk ke ranah hukum. Jadi jalurnya itu udah beda. Ya, itu saja Bu Dwi. Mungkin rekan yang lain ada yang mau sharing ya, Bapak Ibu boleh
Jika apa yang saya sampaikan kurang tepat, boleh nanti diluruskan karena kita sama-sama belajar. Atau ada pertanyaan kita atau mau berbagi juga boleh Bapak Ibu. Silakan Baik, dikembalikan ke Bu Dwi. baik. Terima kasih Ibu. Jadi untuk Ibu Mas Maswawati, mohon ditunggu sebentar ya Bu ya. Jadi sebelum saya serahkan kepada Bapak Ibu peserta, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi untuk diskusi kita pada malam hari ini, insya Allah sesi diskusi nanti akan kita bagi 2 termin, masing-masing termin ada 3 pertanyaan. Jika memang nanti waktunya masih memungkinkan, kita akan lanjut ke termin kedua. Pada saat bertanya, silahkan Bapak Ibu sebutkan nama dan asal sekolah. Selanjutnya, sampaikan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Baik, tadi untuk Ibu Asma ya, silakan Ibu yang sudah angkat tangan. Baik, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Dwi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sedikit menanggapi yang pertanyaan dari Bu Dwi tadi. Oh, BTW, suara saya jelas nggak Bu Dwi? Alhamdulillah sangat jelas Ibu. Iya, terima kasih. Tadi bagaimana kalau anak SMA nih yang mungkin jawabannya manipulatif atau dalam tanda kutip bohong gitu ya. Kalau kita tanya dia tidak jujur. Nah, makanya di tahapan segitiga restitusi itu dia kan tidak langsung mempalitkan, tetapi ada dulu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu membuat kita membuat siswa itu bersalah itu bukan sesuatu hal yang fatal, tapi itu adalah seluruh manusia bisa melakukan hal tersebut. Artinya kita buat dulu anak itu nyaman dan tidak memojokkan anak tersebut. Jadi ketika dia sudah nyaman, maka dia itu akan pengalaman saya dia akan jujur. Kenapa anak pada biasanya sering bohong? Ketika kita tanya itu biasanya karena takut hukuman. Jadi itu pengalaman saya. Jadi kita stabilkan dulu identitas itu, bahwasanya berbuat salah itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi ketika hal itu sudah terjadi, maka saya pikir untuk memvalidasi itu dia akan jujur untuk apa yang sudah dikerjakan tersebut. Itu yang dari saya, Bu Dwi. Nah, yang itu tanggapan saya tadi. Untuk pertanyaan saya adalah begini. Ada beberapa kali yang sudah kita lakukan dengan proses restitusi itu tadi, tapi memang ada beberapa anak yang tanda kutip tidak mempan gitu ya. Jadi seumpama kita kasih obat nih, oh ternyata obatnya itu nggak mempan gitu. Nah, seperti apa tindakan kita yang kita buat? Kalau tadi Bu Heni bilang berkelanjutan seperti itu. Nah, berkelanjutan ini sampai tahap seperti apa? Artinya keyakinan itu sudah kita lakukan, sudah kita buat gitu ya. Oh, keyakinan ini nih sudah kita lakukan semua itu, ternyata anaknya masih tetap di tahap yang masih melakukan kesalahan. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Itu aja Bu Dwi, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Maswa ya. Kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Sekali lagi saya persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya di forum diskusi pada malam hari ini. Baik, kalau memang belum ada, langsung ditanggapi ya Bu Heni ya. Ya, boleh Bu. Baik, baik. Ya, benar sekali Bu Masmah. Terkadang memang ada yang namanya siswa itu bebal ya, kalau bahasa kita ya. Sudah direstitusi, masih lagi. eh, ada lagi yang membuat masalah dengan siswa-siswa yang itu-itulah. Pada saat kita sudah melakukan segitiga restitusi itu, apabila menemui kasus yang seperti itu, kita bisa kembali lagi ke konsekuensi, Bu. Jadi kita ada kesepakatan lagi sama siswa pada saat terakhir restitusi itu, dia biasanya siswa akan mengatakan, Bu, kalau saya mengulangi lagi, saya bersedia gini, Bu, gitu ya. Saya bersedia dikasih, oh ini Bu, nggak boleh misalnya mengikuti pelajaran kalau gitu. Tapi kita tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu ya. Jadi boleh atas kesepakatan bersama kita kembalikan lagi ke konsekuensi karena memang keadaannya yang seperti itu. Tetapi sebisa mungkin kita tetap melakukan yang namanya penyadaran kesadaran diri tadi secara berkelanjutan. Itu saja Bu Dwi. Mungkin ada rekan yang lain yang mau menambahi, silakan.
Baik, terima kasih Ibu Heni. Eh, untuk Bapak Ibu yang lain, karena kita forumnya di sini diskusi dan sama-sama belajar, jadi jika Bapak Ibu memiliki pendapat, akan menyampaikan pendapat guna menanggapi pertanyaan dari Bu Maswa tadi, kami persilahkan ya dengan bertukar pikiran, bertukar pengalaman, maka hal itu dapat diharapkan sebagai cara untuk mempertajam pemahaman. Silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada yang ingin menanggapi? Baik, jika tidak ada, silakan dilanjutkan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Belum ada ya, Bu ya. Kalau misalnya belum ada yang bertanya, boleh saya sambung lagi kita diskusi ya, Bu Hendy ya. Tadi salah satu penyebab munculnya masalah pada diri siswa itu adalah apa penguasaan tadi ya, Bu ya. Rasa ingin diakui, rasa ingin dihargai, ingin menguasai gitu. Nah, itu tadi kan muncul masalah jika hal itu tidak terpenuhi. Nah, ini terkadang kebutuhan dasar inilah yang apa yang menjadi penyebab permasalahan, Bu. Salah satu contohnya misalnya ingin menguasai dan harga diri gitu, ingin diakui bahwa saya ini pemberani, saya ini tidak penakut, saya ini apa sehingga mungkin rasa-rasa yang berlebihan itu ya ingin diakui, porsinya mungkin dia berharapnya lebih sehingga justru malah menjadi pemicu terjadinya masalah, misalnya masalah perkelahian di tingkat SMA. Nah, karena rasa ingin diakui tadi. Nah, ini bagaimana, Bu? Seharusnya kan tadi yang kosong, yang kurang itu dipenuhi. Nah, ini justru sebaliknya nih. Bukan hanya tapi mungkin yang terlalu berlebih sehingga malah menimbulkan masalah. Bagaimana menurut Ibu Heni? Ya, Bu Dwi, memang ini merupakan suatu permasalahan yang rumit ya. Ada kalanya anak itu memang ingin menunjukkannya tadi dengan kekuatan gitu. Adu kekuatan sama anak lain. Di sinilah peran kita sebagai guru, Bu Dwi. Bagaimana kita bisa merestitusi anak tersebut ya bekerja sama yang jelas tidak kita tidak mungkin sendirian dalam melakukan penanganan terhadap anak-anak yang seperti itu. Kita bekerja sama antara BK, wali kelas, guru-guru mata pelajaran. Bagaimana supaya kebutuhan dasar anak ini dia ingin diakui, kita ke kerucutkan ke hal yang positif. Misalnya kamu merasa ingin diketahui karena punya kekuatan mau berkelahi ingin menunjukkan kamu kuat. Ayo tunjukkan kamu bisa melakukan itu di ekstrakurikuler pencak silat misalnya gitu. Kita arahkan ke arah sana. Jadi kita jangan langsung menghakimi bahwa kamu itu salah, kamu mau sok hebat tanpa kita tahu alasannya. Kita cari juga latar belakang anak ini. Kenapa anak ini bersikap seperti ini? Mungkin di keluarganya ya dia kurang perhatian atau ada anak dari broken home biasanya seperti itu, Bu. Tadi adanya kolaborasi antara guru, wali kelas, guru mapel, dan guru BK. Itu Bu Dwi. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ini sudah ada Ibu Rina yang angkat tangan, ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin pendapat ya Bu ya. Baik, silakan untuk Ibu Rina. Silakan Ya, sampaikan apa baik. yang ingin Ibu Rina tanyakan ataupun ingin Ibu sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Maaf tidak bisa on kamera ya, karena punya anak kecil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina dari SD 1 Suryawangi, Bu. Ini masalah kesepakatan kelas dan tadi peraturan kelas, Bu. Bagaimana kalau yang di SD, Bu, apalagi saya yang kelas 1, jika ingin melakukan membuat keyakinan kelas nantinya di kelas, saya akan coba kalau kita bertanya ke kelas 1 SD itu apakah bisa apa kita tanya pendapat anak? Bagaimana nih? Ayo kita buat keyakinan kelas di mana kita tahu bahwa anak-anak SD itu masih belum terlalu mengetahui atau memiliki kosakata yang bagus dan intinya bagaimana kita membuat keyakinan kelas kan katanya tadi tidak boleh dari guru, Ibu. Sedangkan kan kalau anak SD itu masih memiliki pembenaran kata yang kurang.
Terima kasih, Bu. Maaf, Ibu, di mute suaranya, Ibu. Oh, baik, maaf Ibu. Baik, tunggu sebentar ya Ibu Rina ya. Kita tunggu dulu. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait materi kita pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang lain silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Semakin banyak pertanyaan akan semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan pada malam hari ini, Bu. Nah, sepertinya belum ada ya. Baik, silakan Ibu Heni ditanggapi pertanyaan dari Ibu Rina. Terima kasih Bu Rina, pertanyaannya bagus sekali ya, luar biasa. Eh, Ibu Rina merupakan guru SD yang ingin mencoba Bu ya, sama-sama kita masih saya juga baru mencoba menerapkan tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini kita buat bersama siswa. Bagaimana kalau dengan siswa kelas 1? Nah, iya Bu ya. Mereka menulis kadang belum lancar Bu ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik pakai gambar Bu. Jadi kita print out gambar, ada yang gambar yang menunjukkan tepat waktu gitu ya. Nanti kita bisa sambil mengarahkan siswanya itu kita bilang anak-anak, kita hari ini mau buat kesepakatan kelas ya, ya atau keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan? Ya, bilang aja kita sesuatu yang harus kita patuhi secara bersama-sama. Misalnya kita kita bahwa bisa bisa menggunakan berbagai jenis gambar, meminta siswa memilihnya ya. Gambar yang kita jelaskan ini gambar kalau datang ke sekolahnya itu tepat waktu sebelum bel berbunyi sudah ada di sekolah, silakan pilih gambar yang ini. Kalau misalnya rapi, kita bisa mencontohkan dengan menggunakan gambar anak yang berpakaian rapi. Kemudian anak yang berbicara santun, ada juga gambar anak yang berbicara santun. Anak-anak kita minta mengelompokkan dan mengambil gambar-gambar tersebut. Nah, kemudian kita tempelkan Bu. Untuk kelas rendah, SD kelas rendah, saya rasa untuk kesepakatan kelasnya itu dengan menggunakan gambar itu lebih efektif daripada dengan tulisan. Bisa juga nanti Ibu menerapkan, Ibu datang lebih dahulu ke sana, ada yang ditempel di pintu kelas itu Bu ya. Bisa apa ya, bisa dipraktekkan juga, misalnya anak tadi kalau dia dapat waktu, tepat waktu dapat apa ada tanda tos atau peluk gitu. Nah, itu Bu. Karena saya ini mengajar di SMA Bu, jadi untuk posisi yang untuk guru SD saya bisanya menurut saya yang seperti itu Ibu. Mungkin rekan yang lain ada yang mau berbagi, Bapak Ibu guru hebat yang mengajar di SD, boleh membantu Ibu Guru Lina supaya bisa kita menerapkan keyakinan kelas ini secara bersama-sama di sekolah kita masing-masing. Bu Dwi, coba dicek di kolom chat, kayaknya ada di Bu Dwi. Ada yang bertanya juga. Masih di mute Bu Dwi. Baik, ini dari ya, ini dari Ibu Sri Aizu. Mungkin untuk mengatasi anak yang kebal dengan mendatangkan psikiater, Ibu. Ya. Kemudian Ibu Amalia, saya mau bertanya Bu, bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada siswa bawah gitu? Mungkin sama dengan pertanyaan Ibu Rina tadi Bu ya untuk tingkat SD. Iya, Kemudian untuk betul Bu. dari Ibu Novida, seperti yang sudah diketahui bahwa pendidikan harus berpihak pada siswa. Bagaimana kalau setelah kita melakukan restitusi, ternyata anak masih melakukan kesalahan yang sama secara berulang kali? Apa yang harus kita lakukan gitu? Sama kayak pertanyaan Ibu Mas Mawati tadi. Iya. Jadi Iya, ini boleh berpatokan pada boleh. Iya, mungkin Bu Novi konsekuensi baru terakhir ya, Bu bergabung. ya. Iya.
Boleh kita kembali lagi ke kesepakatan sama siswa tersebut, Ibu. Kita bisa menerapkan kembali yang namanya konsekuensi ya, tetapi atas dasar sudah melakukan restitusi tadi. Jadi kita bisa, misalnya ke anaknya tadi, kalau saya melakukan kesalahan lagi, Bu, saya siap nanti dihukum. Padahal memang hukuman itu tidak membuat anak tadi merasa sadar atas kesalahannya, karena atas dasar ketakutan. Tetapi apabila kita sudah melakukan restitusi dan itu masih terjadi, itu atas dasar kesepakatan bisa dilakukan kembali, Bapak Ibu. Tetapi yang paling tepat itu kita melakukan yang namanya restitusi. Memang menumbuhkan kesadaran pada anak ini memang bukan hal yang mudah. Jangankan kepada anak, kadang kepada diri sendiri pun kita agak sulit untuk sadarnya ya. Bapak Ibu ya, tidak dipungkiri memang seperti itu. Namanya juga manusia kali gitu kan ya, Bu. Jadi kita berusaha, kita memberikan contoh teladan pada diri kita sendiri lagi untuk anak-anak dan juga untuk rekan sejawat kita, sehingga apa yang kita lakukan itu dapat memberikan dampak positif, dapat melakukan eh, tindakan yang nyata dan positif untuk siswa dan juga untuk sekolah kita. Itu saja Bu Dwi. Baik, Ibu, mengingat waktu kita di awal, kita jadwalkan sampai dengan jam 21 ya, Bu ya? Bu Dwi. Ya, jadi masih ada beberapa menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, kita beri satu kesempatan lagi ya, Bu ya? Boleh Bu Dwi. Ini Bapak Ali Baik. Gunawan masih belum hadir ya Bu Dwi ya? Ya, tadi terakhir beliau menyampaikan sinyal di rumah beliau sudah buruk sampai beliau apa ke parkiran untuk mencoba mencari sinyal sana kemari, tapi juga belum bisa mendapatkan. Padahal beliau tadi sudah menyampaikan sudah sangat siap gitu, sangat antusias ingin mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini, Bu. Tapi apalah daya, ternyata kondisi di luar kendali yang tidak mengizinkan gitu, Bu. Iya Bu. Padahal kita sangat mengharapkan beliau datang karena Bapak Ibu sharing ini kami pertama kali yang kami lakukan dari Kombel SMA Surulangun. Jadi mohon dimaafkan jika masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Ini perdana kami lakukan. Dan insya Allah nanti akan berkelanjutan ya Bu Dwi ya. Mudah-mudahan bisa berbagi lagi dengan Bapak Ibu guru hebat dari semua wilayah. Kalau sekarang Oke, baik Bu alhamdulillah Heni, sudah ada yang ada hadir. ini raise hand dari Ibu Desi Yulianti. Kita beri kesempatan terlebih dahulu ya Bu ya. Silakan Ibu Desi untuk Iya. menyampaikan. Silakan Ibu Desi Yuliatri untuk aktifkan audionya. Belum kedengaran Bu Desi? Halo Bu Desi. Sudah kedengeran nggak, Bu? Alhamdulillah sudah Ibu. Udah kedengeran ya? Sudah. Iya, gini Bu, perkenalkan nama saya Desi Yulianti, saya berasal dari SMA Negeri 2 Lais, Musi Banyuasin. Eh, saya tertarik nih Bu dengan topik kita masalah budaya positif, disiplin positif. Nah ini kalau di sekolah kami sedang berusaha mewujudkan untuk bagaimana menerapkan budaya positif, disiplin positif ini. Tapi kayaknya sangat-sangat sulit lah. Mungkin kami sekolah kami yang agak nggak terlalu di kota kali Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dan sekalian untuk kita sharing, bagaimana sih strategi kita untuk mewujudkan agar budaya positif itu mudah dilaksanakan? Karena di sekolah kami mungkin agak sulit untuk melaksanakan budaya positif itu. Contohnya untuk menanamkan sikap siswa agar mereka masuk tepat waktu itu sangat sulit. Nah, jadi bagaimana strategi kita agar budaya positif ini lebih mudah untuk diwujudkan, Bu? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desi. Silakan Ibu Heni untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Desi Yuliati. Bagaimana
strategi agar budaya positif ini dapat dengan mudah diterapkan, khususnya di sekolah Bu Desi ya, yang merupakan sekolah yang lokasinya tidak di kota gitu Bu Heni. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Desi Yulianti ya. Ini jauh ini dari SMA 2 Lais, Bu Dwi. Alhamdulillah nyampe Lais ya, webinar kita. Ya, terima kasih Bu. Upaya dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu memang bukan hal yang langsung bisa kita lakukan ya Bu ya. Diawali dengan kita membentuk lingkungan sekolah atau lingkungan kelas yang yang mendukung terciptanya budaya positif, itu langkah awal. Jadi apakah lingkungan kelas dan lingkungan sekolah kita sudah mendukung untuk terciptanya budaya positif? Yaitu yang pertama itu kita melakukan tadi dari langkah awal kita dari kelas dulu. Kita menyusun kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas misalnya sering terlambat tadi, bagaimana kita menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas tadi sehingga bisa menimbulkan rasa sadar pada diri anak bahwa terlambat itu bukan hal yang baik. Jadi saya akan tepat waktu, sadar akan diri saya sendiri. Kemudian kita perluas lagi setelah ke lingkungan kelas, kelas kita sudah terbentuk dengan keyakinan kelas tadi, kita ke lingkungan sekolahnya. Yang agak sulit memang di lingkungan sekolah karena melibatkan seluruh warga sekolah ini termasuk pemangku kebijakan dan yang lainnya. Budaya positif ini tidak langsung tertanam dalam satu waktu Bu Desi dan rekan yang lain, tetapi tadi kita bisa melakukannya secara perlahan, kita mulai dari diri dulu, kemudian pada kelas kita, kalau kita wali kelas, kita berusaha menciptakan keadaan di kelas kita yang menerapkan budaya positif, kemudian bisa menularkannya ke rekan-rekan yang lain, dan juga nanti insya Allah seiring berjalannya waktu, kita bisa melakukannya ke lingkungan sekolah yang lebih besar. Itu Bu Dwi, Ya, jawaban dari baik, terima saya. kasih Bu Heni. Jadi pertanyaan dari Ibu Desi tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi diskusi malam ini ya Ibu ya. Baik, sebelum kita tutup diskusi kita ini, saya minta closing statement dari Ibu Heni ya untuk kalimat yang penguat yang bisa kami ingat gitu Bu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dwi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya pada hari ini untuk mengikuti webinar dari kami. Saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti webinar-webinar selanjutnya dari Kombal Belajar SMA Negeri Surulangun dengan tema yang berbeda. Budaya positif ini merupakan penanaman sikap atau nilai-nilai pada atau kebiasaan-kebiasaan yang baik pada diri siswa dan juga pada diri kita sendiri sebagai guru. Bagaimana kita bisa bekerja sama mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, yang berpihak pada murid, sehingga bisa mendukung budaya positif yang kita inginkan. Sehingga tidak ada lagi di sekolah itu yang namanya hukuman atau konsekuensi, tetapi adanya penanaman kesadaran diri dari semua warga sekolah termasuk murid. Mari Bapak Ibu kita bekerja sama supaya bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk murid kita, sehingga sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi sekolah yang ramah anak, dan menjadi sekolah yang dirindukan oleh siswa. Jadi siswa nggak mau lagi libur nanti Bu Dwi, mau sekolah terus kalau siswanya sekolahnya sudah menyenangkan. Itu saja Bu Dwi. Ya. Bu Dwi, saya punya Baik, terima pantun kasih. penutup ini Bu Dwi, boleh baca Silakan pantun? Ibu. Iya. Hari Senin ke kota tua, naik kuda si Mahesa Jenar. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mengikuti webinar. Terima kasih Bapak Ibu Baik, guru terima hebat kasih. atas kehadirannya bermalam minggu bersama kami. Form SS, Form S. Baik, Bapak Ibu sahabat belajar dimanapun Bapak Ibu berada, demikianlah acara webinar kita pada malam hari ini. Kita telah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari teman kita, rekan kita Ibu Heni Apriani. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga apa yang kita pahami malam ini bisa kita terapkan, kita kombinasikan dengan apa yang sudah kita jalankan sehingga kita mendapatkan sesuatu yang terbaik, hasil yang terbaik untuk anak didik.
Baik, terima kasih untuk EXN, Ibu Heni Apriyani atas ilmu yang bermanfaat EXN, pada malam hari ini. Terima kasih 25, kepada Bapak Ibu sahabat belajar yang telah AWD, antusias dan komitmen mengikuti kegiatan dari awal hingga PD, akhir. Saya akan menutup Dibeli, webinar ini juga dengan satu pantun ya Ibu 8, Heni. Iya, Bu. Silahkan, Bu S, Dwi. F, Baik, V, berburu duren sampai ke Muratara, duren Cakep. dibeli beserta gula. F, Guru Cakep. keren, insya Allah sejahtera. Kuatkan berapa? diri dengan karakter Pancasila. Cakep. Saya Ibu Dwi, kita Wijayanti, bisa. terima kasih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi, kita mau foto bersama dulu, Bu Dwi. Oh, baik-baik. Mohon untuk Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya ya, sehingga kita bisa mengabadikan kebersamaan kita pada malam hari ini. Tidak hanya bersama tulisan nama, tapi juga wajah kita. Yang memungkinkan silahkan untuk buka kamera ya Bapak Ibu. Pakai kode Bu Dwi, Ibu Dwi yang ambil picture-nya. Bu Heni saja Bu ya. Ibu Oke, Heni saja. mulai Bapak Ibu ya. 1, senyum termanis Bapak Ibu. 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu, tahan dulu. Oke, slide pertama ya. Kita lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu lanjut ke slide kedua. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Tahan senyumnya. Chandrawati Ya. Firisi, Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Chandrawati 40. Ayo. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Chandrawati 405. Fotonya sudah Bu Dwi. Iya Ibu. Tidak kemain nanti. Bapak Ibu guru hebat untuk absennya dan sertifikatnya bisa langsung diisi. Nanti akan muncul di email masing-masing. Silakan cek inbox atau spamnya ya kalau Channel kode no Chandrawati. ingin koordinator kami Bapak Budimansyah ada di WA Group dan juga di Kirim kamu. Channel kode kali ini. Chandrawati. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin rehat untuk beristirahat atau melanjutkan aktivitas Bapak Ibu, kami persilahkan karena sepertinya kegiatan webinar pada malam hari ini telah usai ya Bapak Ibu. Memang nggak main ya. Jangan lupa untuk isi presensinya bisa melalui chat ataupun gabung di grup, di sana juga sudah ada linknya Bapak Ibu. Di grup WA sudah ditampilkan link untuk presensi. PJP. Tapi yang penting sertifikat perlu JPJP. Yang tak sama dengan sendirian, sendiri. Asing. Nggak bunuh absen langsung kirim. Bikin kita nih mati sertifikat. Main, mana? Chandrawati. Ada tulisannya mati sobol sekali. Udah tahu aku sebenarnya. Izin lab Bu ya. Terima kasih Pak.
sih. Kado namanya 405 kaca apa 46 lagu ni je. Tidak nih ya, anu kieu ya, nih ya, ide belajar no. Kalau gue je doang li anu gitu sertifikat sa uwiwi sana ni. Mimpi. Kami. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi terpental lagi, sinyalnya tidak stabil. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar kami dari Kombel SMA Negeri Surulangun. Sampai berjumpa kembali di acara berbagi lagi di kesempatan lainnya. Silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan room. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebagai narasumber saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya Bapak Ibu ya, untuk sertifikat yang masih belum bisa diakses nanti bisa hubungi koordinator kita ya Bapak Budi Mansyah. Bapak Ibu, linknya nanti akan dikirimkan. Ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Ya boleh link Bapak Ibu dari ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang daftar sini yang langsung subul asian siapa? Dapat anda nanti ya? Dapat anda langsung? Apa tanda? Oh, Maksud? anak namanya dari BMMT bisa dikau lalu. Mami yang tanda tangan kerumuk kadu sama PMMT yo. Dia sabare, ayo kan lelah ulangan HP ini tapi ibu kan. Oke, Ayuni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Sudah makan tadi? Sudah. Tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Pagi tadi ada jadwal piket kelas? Ada. Ada. Ayuni piket atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak piket kelas? Belum sempat, Bu. Belum sarapan, nanti masuk. Oh, belum sarapan. Ibu keluar dari kelas, saya buang sampah. Tapi tadi belum piket. Belum. Oh, itu ada cerita katanya Ayuni sering tidak piket kelas. Benar nggak seperti itu? Enggak, Bu. Kami sebangku kan waktu itu, Bu. Ngakunya. Ini kan yang ke bangku kol, itu yang ke bangku kol. Oh, begitu. Oke, ya. Untuk tadi pada saat guru masuk, kemudian Ayuni ke kantin, belum piket. Menurut Ayuni salah atau benar? Salah. Oke, ya, nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Ibu udah mau cari salahnya Ayuni lagi. Yang Ibu mau cari itu solusi bagaimana supaya Ayuni bisa melaksanakan piket, tidak terlambat masuk ke kelas. Iya. Kenapa kamu tadi nggak piket kelas dulu? Pagi-pagi? Lupa kalau jadwal piket. Aku masih ingat jadwal kelas lama. Masih ingat kelas lama. Kemudian kenapa terlambat masuk ke kelas? Aku langsung berjajan di depan, Bu. Berjajan. Antoni bayar. Bayar. Sudah sarapan belum di rumah? Belum, tidak sempat. Jadi sarapannya tadi di sekolah. Beli. Oke, ya. Ya nggak apa-apa, kamu sarapan dulu, tetapi lain kali harus melaksanakan tugas kamu juga kan? Iya. Oke, sekarang Ibu tanya, kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, di awal kan kita sudah buat keyakinan kelas, ada poin yang dilanggar tuh? Iya, masih ingat nggak? Yang pertama apa keyakinan kelas kita? Tepat? Kemudian pakaian rapi, tidak berbicara kasar, ya, menjaga kebersihan. Iya, kira-kira poin mana yang Ayuni langgar?
Poin ke-1. Tidak tepat waktu. Ya, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Datang lebih pagi. Datang lebih pagi. Kemudian apa lagi supaya nggak ke kantin? Sarapan dari rumah. Sarapan dari rumah. Oke ya, bisa kita mulai? Bisa. Mulai kapan kita bisa melaksanakannya? Dari sekarang. Oke, baik ya. Terima kasih Ayuni. Ya, silahkan kembali ke kelas. Patuhi semua yang sudah kita sepakati. Saya menyadari kesalahan saya yang saya lakukan, yaitu tidak piket dan terlambat masuk kelas. Saya telah melanggar kesepakatan kelas yang telah saya sepakati. Saya berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulanginya lagi dan akan memperbaiki diri saya. Saya merasa senang diajak berbicara, baik tidak merasa dimarahi saat melakukan kesalahan. Bersama dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak.